saudara-saudari, frater yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Pesta Paskah. Selamat. Yang kecil-kecil kerutuk-kerutuk dong ini. Selamat Pesta Paskah. Selamat Pesta Paskah. Lebih keras lagi. Selamat Pesta Paskah. Selamat Pesta Paskah. Mantap. Ya. Hari ini kita dibawa dalam suasana yang penuh misteri, namun sekaligus penuh dengan pengharapan, yaitu suasana kebangkitan. Injil mengisahkan bagaimana perempuan-perempuan yang datang ke makam Yesus malah justru mengalami perjumpaan yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Perjumpaan dengan Yesus yang hidup. Bayangkan saja, mereka datang membawa duka, kehilangan, dan juga rasa hancur karena Yesus disalibkan secara ngeri dan kemudian wafat. Tetapi di tengah kesedihan itu, justru sukacita besar diberikan kepada mereka. Bahkan bukan hanya mereka bertemu Yesus, tetapi Yesus sendiri yang menyapa mereka lebih dahulu dengan sapaan yang sangat sederhana yang tadi kita dengar dalam bacaan ini. Salam bagimu. Ini bukan salam-salam yang Kamboja dong, ada Yesus itu salam-salam bajingan dong. Bukan salam Kamboja yang pacaran, tidak. Salam rinsona. Anak-anak tahu guys. Ya. Atau dalam bahasa sehari-hari kita, Yesus mengatakan halo, damai bagimu. Dia menyapa kita duluan. Lalu kemudian Yesus berkata lagi kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut. Ya, dua kata, dua frasa yang sangat sederhana tetapi sangat kuat juga maknanya. Kata-kata ini seolah menjadi jawaban Tuhan untuk banyak kekhawatiran kita di hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Saya ingin mengajak kita merenung, berapa banyak dari kita yang hidup dalam ketakutan sehari-hari? Berapa banyak? Lalu berapa banyak yang takut gagal, takut kehilangan pekerjaan, takut akan masa depan anak-anak, takut akan kesehatan kita sendiri, atau bahkan takut untuk berharap. Kalau untuk nona-nona dong, mungkin takut untuk ditinggalkan. Ya. Yesus tahu betul itu. Maka ia berkata kepada perempuan-perempuan itu dalam Injil hari ini dan juga kepada kita sekalian yang hadir di sini, jangan takut. Yesus tidak datang dengan mukjizat gemerlap atau parade kemenangan. Ia datang penuh dengan ketenangan, kelembutan, dan juga kehadiran. Dia tidak memberi kita jawaban atas semua masalah, tetapi dia memberi dirinya sendiri. Dan disitulah kekuatan Paskah berada. Bukan karena kita bebas dari penderitaan, tetapi karena Yesus sudah berjalan lebih dahulu di dalamnya, dan kemudian kini hidup bersama-sama dengan kita. Frater, bapak, mama, saudara-saudari, adik kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Petrus dengan penuh semangat menyampaikan kabar kebangkitan itu. Di sini ada hal yang menarik. Dia berkata demikian, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ya. Kata saksi ini saya pikir kita semua sudah tahu. Saksi. Kata itu sangat sederhana, tetapi punya bobot yang begitu besar. Menjadi saksi berarti kita pernah mengalami sendiri, melihat sendiri, dan juga merasakan sendiri. Ya, ini bukan saksi politik yang mau perjuangkan di Mahkamah Agung sana. Ini saksi kebangkitan Yesus. Dan ini menjadi penting. Kita
Kita tidak bisa menjadi saksi dari sesuatu yang tidak kita alami sendiri. Biasa saat baru-baru yang politik, ini orang bakura-kurane. Banyak saksi-saksi yang tipu, dibayar untuk memenangkan yang sebenarnya sudah kalah. Ya, saksi palsu. Pertanyaan kita hari ini, apakah aku sungguh mengalami Yesus yang bangkit dalam hidupku? Atau kebangkitan Yesus hanya sebatas cerita yang kita dengar saat perayaan Paskah? Mungkin bentuk pengalaman itu bukan yang spektakuler. Bisa jadi itu terjadi dalam doa yang sangat sunyi, di dalam kekuatan untuk tetap berdiri meski sedang goyah, dalam kelegaan yang tiba-tiba saat kita sudah tahu tidak tahu harus bagaimana, atau dalam perjumpaan dengan orang yang menjadi tanda harapan bagi kita. Dan satu hal yang perlu kita sadari juga, saudara-saudari yang terkasih, setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, para perempuan itu tidak disuruh untuk diam atau menikmati momen itu sendiri-sendiri. Tadi Yesus katakan, kamu pergilah dan sebarkan berita ini kepada murid-murid saya. Yang ditulis dalam bacaan Injil hari ini, jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Ya, hal ini sederhana saja. Mengapa Yesus harus munculkan dirinya kepada perempuan? Kemarin dalam bacaan Injil juga kepada perempuan. Hari ini juga kepada perempuan. Ya, kita tahu bersama bahwa perempuan itu mereka suka cerita. Mama-mama, jangan tersinggung ya. Perempuan itu suka cerita. Kalau ada hal yang baru mereka langsung pergi. Tahu kok, ya. Mulai mereka menceritakan itu, ya. Tapi dalam konteks Injil hari ini mereka menyampaikan sesuatu yang baik. Ya. Ingat mama-mama, Yesus datang kepada kalian duluan. Ya. Dia bangkit, kemudian dia munculkan dirinya kepada mama-mama, ibu-ibu. Oleh karena itu, ibu-ibu, kalau sudah mendengar sesuatu tentang kebenaran, wartakanlah itu. Jangan kita plesetkan kebenaran itu menjadi sesuatu yang tidak benar. Kemudian itu menjadi hoax. Seperti yang di dalam bacaan Injil hari ini. Para imam-imam kepala menyuruh algojo-algojo itu, serdadu-serdadu itu untuk memutarbalikkan fakta bahwa Yesus telah diambil oleh murid-muridnya saat mereka sedang tertidur. Tetapi kenyataannya adalah Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Artinya pengalaman iman tidak berhenti pada diri kita. Yang tadi Yesus menyuruh perempuan-perempuan itu untuk menyampaikan kabar kebangkitannya kepada orang lain. Ini berarti bahwa pengalaman iman tidak berhenti dalam diri kita saja. Kalau kita sungguh mengalami Tuhan, kita akan terdorong untuk membagikannya, bukan dengan khotbah yang panjang, tapi lewat sikap, lewat harapan yang kita bawa, lewat cara kita menguatkan orang lain di tengah penderitaan mereka. Namun kita juga tidak boleh naif. Kisah Injil tadi juga memperlihatkan bahwa bahkan saat kebenaran sedang terjadi, yakni kebangkitan Yesus, tapi masih ada orang yang justru menutupinya dengan kebohongan, dengan kepentingan, bahkan dengan uang. Kenyataannya akan ada selalu dua jalan di dalam hidup kita ini. Yang pertama, jalan terang, menerima kebenaran dan kemudian membagikannya. Lalu yang kedua, jalan kegelapan, jalan gelap, menutup kebenaran demi kenyamanan diri sendiri. Dalam kehidupan kita pun sering dihadapkan pada pilihan-pilihan ini. Mau jujur atau mau cari aman? Mau menjadi pembawa harapan atau ikut tenggelam dalam pesimisme? Mau menghidupi iman atau hanya menyimpannya sebagai formalitas saja? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang bangkit tidak